Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhanku. Amin. Baik, mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih hanya bagi-Mu Tuhan kami, Allah kami yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang disembah di sorga maupun di bumi, dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan kami, tiada Allah seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami, begitu mengasihi seluruh manusia di dunia ini, dan segala ciptaan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Malam hari ini kami kembali dikumpulkan bersama-sama lagi di acara webinar The Power of Love Ministries. Terima kasih Tuhan, dari berbagai tempat kami hadir ya Bapa, sebagaimana sebagaimana kami setiap hari dengan penuh semangat datang ke hadapan Tuhan, dan dengan firman kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami terus dimampukan ya Bapa dan dikuatkan. Terima kasih atas pengajaran-pengajaran kebenaran kasih karunia Allah yang terus dipancarkan melalui pelayanan The Power of Love Ministries. Banyak orang yang terberkati, dan kami di sini Tuhan ingin belajar lebih sungguh-sungguh lagi agar hidup kami dipakai oleh Tuhan. Karena kami tahu hanya kebenaran firman-Mu lah yang dapat membentuk hidup kami ya Bapa, dan menolong kami Tuhan bahkan dari segala kelemahan kami. Engkau memampukan kami Bapa untuk menjadi orang-orang yang terberkati oleh kasih karunia Tuhan, untuk bisa melayani Engkau dan melayani semua orang yang Tuhan percayakan bagi kami untuk melayani mereka di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa untuk semua yang hadir, saudara-saudara kami yang baik yang ada di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini, maupun saudara-saudara kami semuanya yang mengikuti di live streaming Facebook dan juga yang ada di YouTube. Semuanya Tuhan memberkati mereka, dan kami ingin memuliakan nama-Mu, mendengarkan, belajar dari kebenaran firman-Mu yang terus membentuk hidup kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan webinar kami malam hari ini. Biarlah kami semua punya kerinduan yang besar untuk bersama-sama menyelidiki kebenaran firman-Mu menjadi berkat di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, baik. Ya, sekali lagi shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam webinar kita seri yang keempat ya. Karena The Power of Love Ministries ingin melayani lebih sungguh-sungguh dan lebih bertanggung jawab lagi dengan visi dan misi yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepada pada pembina, pengurus, dan kita semua tentunya, biar kita lebih dipakai oleh Tuhan lagi untuk menyatakan kebenarannya kepada semua orang di dunia ini,
dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sebelum saya lanjutkan pemaparan materi pada webinar kita malam hari ini, saya akan memperkenalkan kepada kita lebih dulu. Ya, kita sudah mengenal sebagian, terutama yang ada di ruangan Zoom meeting ini, tapi yang ada mungkin di live streaming Facebook belum begitu mengenal host kita, sekaligus juga pembina dari The Power of Love Ministries, Pastor Surbakti. Pastor lengkapnya adalah Pastor Rasita Surbakti, ya, Master bahasa Inggris kita, guru bahasa Inggris kita yang selalu setia mengajar kita semuanya. Terima kasih host kita. Juga saya perkenalkan juga menjadi moderator kita malam hari ini yang selalu setia luar biasa, ya, Ibu Sylvia Magdalena Antang. Tapi lengkapnya adalah Ibu Pastor Dr. Sylvia Magdalena Antang, MA MTH. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita doakan Ibu pendeta kita ini yang rendah hati. Saya tahu itu ya. Kita tahu semuanya. Biar semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misi pelayanan yang beliau emban. Ya. Saat ini masih harus bolak-balik ke berbagai daerah untuk tugas beliau. Dan kita doakan selalu sehat ya Bu ya. Sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, segala gangguan dan sebagainya, dilancarkan semua tugas-tugasnya. Ya, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang memandu kita di acara webinar kita pada malam hari ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kita semuanya, ya Bapak Ibu sekalian. Kita malam hari ini melaksanakan webinar kita yang keempat kalinya. Sekali lagi diselenggarakan oleh komunitas The Power of Love Ministries dan akan berlanjut setiap hari Kamisnya, ya Pastor Surbakti, dan setiap minggunya, kecuali ada penundaan karena sesuatu hal, maka kami akan memberitahukan, mengumumkannya kepada Bapak Ibu sekalian melalui grup-grup WhatsApp kita yang ada, ya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, malam hari ini ya kita akan membahas atau mendiskusikan tentang satu topik, apakah kita alami masa tribulasi dan apa yang dikatakan oleh Alkitab bagian yang pertama ini, ya. Nah, itu selalu menjadi patokan bagi kita, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kenapa demikian? Karena kita akan lebih diberkati oleh Tuhan apabila kita selalu mendasarkan pemberitaan firman Tuhan atau apa yang kita ajarkan, yang kita imani, apabila kita mendasarkannya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, untuk itu kita semua tentunya punya kesempatan yang terbuka untuk senantiasa belajar dan belajar. Ya, belum ada yang sudah sempurna di dalam memahami rencana Tuhan, di dalam memahami firman Tuhan. Tetapi kita semua punya kesempatan untuk mempelajari Alkitab kita masing-masing, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saya telah mendengar dan bahkan sering saya mendengar ya perkataan yang kurang tepat menurut saya, yang menyebutkan bahwa orang-orang Kristen saat ini akan mengalami penderitaan atau penyiksaan sebagai konsekuensi daripada hidup beriman mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, nah memang hal ini terdengar
samar-samar ya disampaikan. Karena apakah penderitaan atau yang dimaksud dengan tribulasi atau siksaan yang besar yang dimaksud adalah sama, maksudnya adalah dengan masa tribulasi yang disebutkan di dalam Alkitab dalam hubungannya dengan pekerjaan antikristus. Ataukah yang mereka maksudkan adalah penderitaan sehari-hari sebagai akibat dari misalnya keadaan alam atau bumi yang sudah rusak ya, sehingga kita bisa melihat terjadi ada bencana di mana-mana ya, ada gempa bumi Bapak Ibu sekalian ya, ataukah mungkin juga karena ulah daripada manusia itu sendiri karena mereka merusak daripada lingkungannya. Nah, di sini kita bisa melihat juga berbagai macam penyakit yang terjadi seperti saat ini, di mana di seluruh dunia terjadi mengalami kesusahan yang besar. Ya, kesusahan yang besar juga yang dialami oleh seluruh umat manusia saat ini. Karena apa? Karena pandemi virus yang menyerang begitu banyak orang ya di berbagai penjuru dunia ini, di mana-mana. Dan kita tahu itu. Nah, apakah pandemi virus yang terjadi sekarang ini adalah pekerjaan antikristus atau bukan? Ya, apakah ini adalah persiapan untuk memasuki masa sengsara besar yang disebut di Alkitab, masa antikristus, ataukah bahkan sudah masuk ke masa sengsara besar itu sendiri atau yang disebut dengan tribulasi? Nah, tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang bisa saja untuk punya keyakinan seperti apa ya, tetapi kita semua ini ingin agar keyakinan kita, iman kita ya, pelayanan kita semuanya dibangun ya di atas dasar daripada kebenaran Alkitab itu sendiri ya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahkan saya juga terkadang juga merasa prihatin ya. Prihatin karena banyak juga orang yang mempercayai hal ini saya anggap sebagai sesuatu yang keliru, karena mereka mengatakan bahwa kita ini untuk memperoleh keselamatan ke dalam kerajaan Allah itu juga harus melalui pencobaan, berbagai macam penderitaan untuk menyucikan hidup kita. Gitu ya. Ya, memang itu terdengar artinya sepertinya suatu tantangan bagi iman Kristen. Ya, tetapi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita karena bertahan terhadap ujian-ujian yang berat, barulah kita benar-benar mengalami keselamatan di dalam Kristus. Ya, pertanyaannya adalah apakah memang itu yang dikatakan oleh Alkitab untuk kita saat ini? Ya, apakah memang benar demikian? Haruskah kita harus bertahan, dan bertahan dari apa dan terhadap apa? Ya, dan kalau tidak, kata mereka, ya, orang belum bisa disebut diselamatkan. Seseorang belum bisa dinyatakan benar-benar sudah diselamatkan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi artinya seseorang yang mengaku pengikut Yesus kalau belum lolos dari ujian hidup yang penuh penderitaan atau kesusahan yang besar, ya, kemungkinan ia tidak bisa dikatakan beroleh keselamatan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini merupakan semacam bisa juga membuat kita confuse antara kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma melalui penebusan oleh darahnya, dan dengan tantangan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Apa hubungannya dengan kasih karunia Allah? Bisakah membatalkan kasih karunia Allah kuasa-kuasa gelap di dunia ini? Apakah ada kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus? Jadi ini saya mencoba untuk memaparkan dari bagian Alkitab dengan topik kita ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita semua, sekali lagi seperti saya katakan di awal, kita punya Alkitab sendiri. Masing-masing kita ini punya Alkitab, dan kita bisa belajar ya dari apa yang kita dengar,
dari apa yang kita baca kita bisa belajar untuk melihat apa sebetulnya yang Tuhan katakan ya kepada kita melalui firman-Nya sesuai dengan apa yang Dia rencanakan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan itu secara terbuka. Ya, tapi bagi saya sendiri, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah saya mempelajari Alkitab, ya dalam kaitan dengan pencurahan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus di atas kayu salib, yang mana itu telah kita terima dan saya terima hanya melalui iman, ya, bahwa keyakinan atau kepercayaan yang mengatakan bahwa kita harus dibersihkan dulu melalui penderitaan atau melalui tribulasi, melalui siksaan, barulah kita tahu kita diselamatkan. Bagi saya itu sesuatu yang bisa membuat goncang iman orang yang yang bisa membuat goncang iman saya, sehingga bagi saya lebih memegang apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa kasih karunia Allah itu cukup bagiku. Ya, cukup bagi saudara dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya kita semua sudah tahu bahwa kita membaca juga dari dalam Alkitab itu sendiri bahwa saat gereja saat ini adalah disebut dengan tubuh Kristus. Ya, gereja saat ini disebut dengan tubuh Kristus. Kalau kita berpikir Bapak Ibu sekalian, sama seperti kita dengan tubuh kita sendiri, tidak mungkin kita punya rencana untuk membuat tubuh kita ini menderita. Tidak mungkin kita memiliki suatu angan-angan atau keinginan ya membiarkan tubuh kita ini untuk mengalami penderitaan atau suatu siksaan. Ya, saya kira tidak demikian. Nah, karena gereja saat ini adalah disebut sebagai tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Kita adalah anggota tubuhnya, Dia adalah kepala tubuh, dan karena itu sangat bagi saya diragukan kalau dikatakan Tuhan Yesus akan membawa tubuhnya, membiarkan tubuhnya, bahkan merencanakan tubuhnya untuk mengalami suatu penyiksaan, suatu penderitaan dan sebagainya. Ya, nah karena saat ini dikatakan bahwa ini adalah masa di mana Allah mencurahkan kasih karunia-Nya dan juga damai sejahtera-Nya kepada semua orang, ya. Dan karena itu kita perlu mempertimbangkan dan melihat apa yang dikatakan Alkitab, apakah kita ini memang masuk kepada suatu masa, suatu zaman, suatu keadaan di mana dikatakan di Alkitab antikristus akan berkuasa dan akan menyiksa orang-orang, menyiksa manusia, ya. Dan kemudian dengan begitu kejam akan membunuh dan akan menghancurkan orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan Tuhan. Nah, apakah itu memang yang dikatakan Alkitab kepada kita saat ini atau seperti apa? Nah, malam ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat dari dalam Alkitab sendiri tentang kasih karunia Allah dan keselamatan kita yang sangat besar dan yang sungguh-sungguh terjaga dari kuasa apapun yang tidak akan dapat menyentuhnya karena itu sudah safety di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita bisa dapat memahami dan melihat dengan jelas bagaimana rencana Tuhan Allah yang begitu indah dan bagaimana Ia membukakan rahasianya kepada kita yang sudah dinyatakan sehingga kita bisa menikmati bagaimana anugerah Allah yang berlimpah dalam kehidupan kita dan kita bisa mengucap syukur tentunya di dalam segala hal, ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaan yang pertama yang akan kita jawab adalah apakah sebetulnya istilah masa tribulasi atau masa kesusahan besar itu adalah alkitabiah atau ada di dalam Alkitab, ya. Nah, ini yang pertama nanti akan kita lihat karena istilah masa tribulasi, tribulation, ya, sebetulnya itu banyak sekali kita lihat kata itu di dalam Alkitab yang diterjemahkan sebagai dikatakan penderitaan, ada disebut kesusahan besar, ya. Dan kita akan lihat bahwa
istilah tribulation atau tribulasi ini adalah sebuah common term. Itu adalah istilah umum. Jadi di dalam Alkitab itu ada banyak kata yang sama tapi pengertiannya beda. Contohnya Yudas. Ya, Yudas tidak selalu menunjuk pada satu orang. Ada Yudas Iskariot, ada Yudas penulis kitab. Ya, Maria misalnya, ada Maria ibu Yesus, ada juga Maria Magdalena. Nah, kita harus bisa memahami konteks-konteksnya, yang mana maksudnya kata yang sama itu. Simon, ada Simon dari Kirene, ada Simon Petrus, ya. Bahkan juga gereja. Gereja itu common term, ya kan? Eklesia, ya, eklesia, ada eklesia milik Tuhan, ada juga eklesia yang bukan milik Tuhan. Nah, jadi kita lihat konteksnya, yang mana ya yang dimaksud, sekumpulan orang, begitu ya, eklesia. Nah, kemudian keselamatan juga begitu Bapak Ibu Saudara. Ada keselamatan, ya, keselamatan yang kekal untuk masuk surga, ada juga keselamatan dari dari sakit penyakit, ada juga keselamatan dari pengajaran yang sesat. Kemudian ada berbagai macam-macam pengertian daripada keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu, misalnya seperti itu, ya. Nah, apa maksudnya? Nah, itu kita lihat bahwa itu adalah istilah-istilah umum, common term di dalam Alkitab itu. Sehingga kita harus perlu melihat arti daripada tribulation itu sendiri, apa maksudnya, sesuai dengan konteksnya itu bagaimana maksudnya, ya. Nah, kita akan lihat dulu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya tidak membuat PowerPoint karena bahan kita setiap webinar itu materinya adalah dari dalam Alkitab itu sendiri, sehingga saya minta tolong nanti mohon di share dari Roma pasal 5. Kita lihat ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, ya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Sylvia. Ya, Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Oke, kita akan melihat di situ. Ya, bisa dilihat di share screen. Dikatakan di situ dari ayatnya yang ketiga, ya. Oke. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, tribulation, dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi di sini dikatakan bahwa kita bukan hanya itu saja, artinya bukan hanya kita berdiri teguh di dalam kasih karunia Tuhan yang sudah kita peroleh di dalam Kristus Yesus, ya, tetapi bahkan kepada kita juga bermegah, ya, ada satu perasaan bangga, gitu ya. Ya, menghadapi kesengsaraan kita. Ya, kenapa? Karena kesengsaraan itu, penderitaan itu dikatakan dipakai oleh Tuhan untuk menimbulkan menimbulkan ketekunan kita, ya. Dan ketekunan kita itu menimbulkan tahan uji, dan juga menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa dikatakan kita bermegah di dalam kesengsaraan kita, ya. Nah, kemudian kita akan lihat juga di dalam 2 Korintus pasal 1, ya. Ya, silakan Ibu, dalam 2 Korintus pasal 1. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ketiga, mulai dari ayat 3 kita lihat, ya. 2 Korintus pasal 1. Dua Korintus pasal 1 mulai ayat 3. Saya akan membacakan untuk kita. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, ya, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Pengharapan dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati, dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat Paulus mengatakan penderitaan kami, kesengsaraan Kristus, penderitaan kami menderita, kesengsaraan kami, dan seterusnya. Ya, itu banyak hal dia katakan di situ. Nah, kalau kita bertanya penderitaan macam apa, kesusahan macam apa yang dialami oleh Paulus ini, apakah itu memang adalah penderitaan yang betul-betul dikendalikan di bawah otoritas daripada antikristus, ataukah itu memang penderitaan sehari-hari, ya, yang dialami oleh bahkan semua orang, baik yang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya. Nah, tentu secara khusus di sini Paulus menderita, kita lihat adalah karena dia memberitakan firman Allah, dan banyak resiko yang dihadapi oleh dia di dalam pelayanannya, penolakan daripada orang-orang yang tidak percaya dan lain sebagainya, dan dia harus mengalami banyak dikatakan menderita dan banyak pencobaan, banyak sengsara yang dialaminya, ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 4, ya. 2 Korintus pasal 4. Ya, boleh dibuka lagi. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-9. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa, dan seterusnya, ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami, dan seterusnya. Nah, di sini juga kita lihat Paulus bersaksi bahwa di dalam pelayanannya dia juga mengalami banyak sengsara. Dia juga mengalami banyak penindasan. Dia mengalami juga banyak penganiayaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini kita lihat, saudara-saudara, apakah ini adalah memang merupakan waktu masa tribulasi atau masa sengsara yang dimaksudkan di dalam Alkitab, ataukah ini adalah pengalaman sehari-hari yang dialami dari alam dan juga dari orang yang tidak mengenal Allah dan lain sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga kita akan lebih mengerucut untuk melihat bahwa masa tribulasi yang dimaksudkan, yang kita ingin pahami pada malam hari ini adalah merupakan suatu masa waktu yang spesifik, yang khusus, yang tertentu, ya, sebagai bagian daripada rencana daripada tindakan langsung daripada Allah, ya, untuk
menjadikan sebagai suatu masa hukuman bagi sebuah bangsa pilihan yang memberontak kepadanya, yaitu bangsa Israel. Ya, dan juga tentunya akibatnya juga akan dialami oleh orang-orang di dunia ini. Ya, nah ini akan kita lihat di dalam Yeremia pasal 30. Saya mengajak kita untuk melihat lagi di dalam Yeremia pasalnya yang ke-30. Ya, Yeremia pasal 30 ayat 2. Ya, ayat 2. Yeremia pasal 30 ayatnya yang kedua. Kemudian saya akan bacakan untuk kita. Yeremia 30 di ayat 2 dikatakan, di atas itu di judul di dalam Alkitab yang Alkitab terjemahan baru, ya, Lembaga Alkitab Indonesia membuat judulnya di situ adalah janji pemulihan Israel. Ya, jelas sekali di situ, ya. Janji pemulihan Israel. Ya. Dikatakan di ayat 2, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi kita harus melihat konteksnya dengan jelas di sini. Allah berbicara tentang janji pemulihan bangsa Israel. Ya, tuliskanlah segala perkataan yang telah kupirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Ayat 3, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Jadi ini adalah janji pemulihan daripada Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Kemudian di ayat pemulihan daripada bangsa Israel. Ayat 11 kita lihat, sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau. Aku akan menghajar engkau, kata Tuhan, ya, kepada bangsa Israel. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ya, sungguh pun beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul kesembuhan, tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Ya, dosa orang Israel sangat besar, ya, sehingga Tuhan menghukum mereka. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak? Ya, di ayat 15, ya, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya itu kepadamu. Jadi Tuhan menubuatkan melalui Nabi Yeremia di sini bahwa umatnya, umat pilihannya, bangsa Israel akan menghadapi suatu masa sengsara yang besar karena banyak dosa mereka terhadap Tuhan. Ya, nah itu yang kita lihat di dalam Yeremia pasal 30 ini. Inilah yang disebut dengan kesusahan, hari kesusahan bagi Yakub. Ya, kesusahan bagi Yakub. Yakub adalah Israel. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini adalah merupakan suatu nubuat persiapan, ya, bagi bangsa Israel, umat pilihannya, untuk memasuki kerajaan Allah secara penuh yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa mereka akan menjadi umat pilihan Allah. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka akan menjadi kerajaan imamat yang rajani, yaitu umat pilihan Allah di tengah-tengah dunia ini. Apakah ini sedang terjadi sekarang ini? Sama sekali tidak. Karena orang Israel, bangsa Israel saat ini bukanlah bangsa yang sedang
tunduk kepada firman Tuhan. Ya, mereka bukanlah orang bangsa yang diperintah secara teokrasi, tetapi mereka sendiri yang memerintah bangsa mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang kita lihat di dalam Daniel pasal 9. Mari kita lihat di dalam Daniel pasal 9. Daniel pasal 9, ya, ayatnya yang ke-20. Ya, saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-20. Ini berbicara tentang 70 kali 7 masa. Ya, judulnya begitu dibuat ya. Nah, akan kita lihat di ayat 20 dikatakan Daniel pasal 9 ini, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel. Nah, ini kita lihat yang yang berkata dan yang mengaku di sini adalah Daniel. Ya, Daniel mengatakan sementara dia berdoa dan mengaku dosanya dan juga dosa bangsa Israel, dia menyampaikan ke hadapan Tuhan. Dia katakan, aku menyampaikan di hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, ya, bagi Israel, tentu maksudnya di situ, ya. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-24 dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk menyelenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan segala kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya. Jadi menggenapkan dikatakan di situ untuk mendatangkan keadilan yang kekal bagi bangsa Israel. Ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah pada saat firman ini keluar, yakni bahwa Yerusalem, nah ini berbicara tentang Yerusalem yang dipulihkan dan yang dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Ya. Nah, ini berbicara tentang nubuat juga dari Nabi Daniel tentang pemulihan daripada Yerusalem. Di mana Yerusalem, Bapak Ibu Saudara? Yerusalem tidak ada di bangsa-bangsa lain. Yerusalem tidak ada di Indonesia. Yerusalem tidak ada di Amerika. Yerusalem tidak ada di Australia dan lain sebagainya. Yerusalem hanya ada di di Timur Tengah sana, di tengah-tengah di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi tanah warisan bagi bangsa Israel. Ya. Nah, kita lihat saudara-saudara di ayatnya yang ke-27 dikatakan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi dikatakan di situ raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, ini yang oleh para sarjana teologia mengartikan bahwa ini yang disebut dengan masa tribulasi, kesengsaraan yang besar selama 7 tahun yang diperkirakan demikian, di mana orang Israel akan mengalami masa penyiksaan di bawah pemerintahan antikristus sebelum mereka dimurnikan dan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi bagaimana kita tahu bahwa Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 ini, ya sekali lagi, bagaimana kita tahu bahwa Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 ini adalah berbicara tentang akhir zaman dan kaitannya dengan keterlibatan secara khusus bangsa Israel pada masa sengsara besar atau masa tribulasi. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Matius pasal
Matius pasal 24, ya. Ya, jadi bagaimana kita tahu itu Daniel sedang berbicara tentang masa kesusahan di akhir zaman, ya. Dan akhir zaman yang mana yang dimaksud? Kita lihat Matius 24. Matius 24 di ayatnya yang ketiga, kita lihat di situ ayat 3. Dikatakan, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini pertanyaan yang diajukan oleh para murid waktu Yesus bersama-sama dengan mereka. Ya, ketika Yesus melayani di bumi ini, jadi muridnya bertanya, tadi pertanyaan yang kita lihat di situ dalam hubungan dengan topik kita ini adalah ditanyakan oleh para murid itu, bagaimana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Ya, apa tanda kedatangan Yesus? Kedatangan Yesus yang mana? Ini tidak mungkin berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama, bukan? Ya, karena Yesus sudah ada pada saat itu. Jadi murid-muridnya tidak akan bertanya tanda kedatangan Yesus yang mana lagi. Nah, tentu ini adalah berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Nah, jadi mereka bertanya, apakah tanda kedatanganmu? Begitu ya. Nah, jelas sekali di situ kalau kita lihat di ayatnya yang ke-15, masih pasal yang sama, ayat 15, boleh diperlihatkan. Ya, di ayat 15 dikatakan, jadi apabila kamu, ini Yesus yang berkata nih, ya. Jadi apabila kamu, siapa kamu di sini? Nah, lagi-lagi kita harus melihat konteksnya Bapak Ibu sekalian. Jangan setiap kali kata kamu itu langsung kita kenakan pada diri kita. Tidak demikian. Ada konteksnya Bapak Ibu di sini. Ya, yaitu bahwa kata kamu di situ adalah Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada saat itu. Orang-orang Israel yang percaya kepadanya saat itu. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel di dalam pasal 9 tadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sampai pada Yesus datang kali pertama waktu itu belum digenapi. Itu adalah benar-benar nubuat, ya, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yesus berkata, ya, seperti kamu melihat, apabila kamu melihat pembinasa keji ini adalah antikristus, berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Begitu ya. Jadi jelas di sini saudara-saudara bahwa kita tahu tadi bahwa Daniel berbicara tentang nubuatan masa yang akan datang, dan sampai pada zaman ketika Yesus datang pertama kali lahir ke dunia ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Daniel belumlah tergenapi. Masih berbicara nubuatan yang akan datang, Yesus meneguhkannya bahwa itu akan terjadi menjelang daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu dikatakan di situ bahwa penegasan daripada nubuatan Daniel ini, Yesus tidak merubah waktunya terjadi, tidak. Masih akan terjadi, ya, in the time future, not now, bukan sekarang, not in the time present, tapi in the time future. Karena ini diteguhkan oleh Yesus Kristus, dia katakan, perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel, maka itu akan terjadi nanti apa yang dilukiskan tadi sebagai suatu kesengsaraan yang besar yang akan dialami oleh umatnya Israel, itu akan terjadi menjelang kedatangan daripada Yesus yang kedua kali. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana Yesus menyampaikan tanda-tanda yang terjadi pada masa tribulasi? Ada banyak tanda-tanda yang disampaikan oleh Yesus di sini. Di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh, kita lihat di situ dikatakan, ya, masih Matius pasal 24, Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka,
Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ya, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Harus terjadi. Kenapa? Karena itu adalah merupakan ketetapan Tuhan, tadi sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya, harus terjadi. Tetapi itu belumlah kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, jadi akan ada terjadi kelaparan, peperangan dan lain sebagainya. Dan sebagaimana Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ya sejak abad pertama sampai sekarang ini juga terjadi perang antar bangsa, terjadi kelaparan di mana-mana, begitu ya. Nah, apakah itu yang disebut dengan masa sengsara di Matius 24 ini? Begitu Bapak Ibu. Ya, tentu saja kalau kita lihat bukan. Ya, bukan apa yang terjadi ya yang kita lihat sehari-hari yang dimaksudkan di sini di Matius 24 ini, tapi ini adalah merupakan suatu masa yang akan terjadi secara spesifik, melibatkan daripada bangsa Israel sendiri yang menjadi fokus, menjadi pusat perhatian di dalam masa sengsara ini, karena mereka lah yang akan mengalami secara khusus bagaimana siksaan atau penderitaan masa kesusahan ini oleh karena dosa-dosa mereka. Ya, dan kita tahu saat ini, kita tahu kasih karunia Allah dinyatakan kepada kita, justru dosa-dosa kita semuanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, semuanya dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, sehingga kita tidak bisa mengaitkan bahwa ya siksaan yang ada dikatakan di Matius 24 ini adalah berkaitan dengan diri kita karena dosa-dosa kita. Ya, karena dosa-dosa kita sudah ditanggung semuanya oleh Tuhan Yesus, lunas dibayar. Berbeda dengan orang Israel. Alkitab mengatakan mereka tetap punya dosa. Sampai suatu saat Tuhan Yesus datang ya sebagai pembela bagi mereka. Pada saat menjelang kedatangan yang kedua kali, barulah keadaan mereka nanti akan dipulihkan. Meskipun mereka memang harus melewati masa sengsara secara spesifik, melibatkan menggenapi daripada nubuat daripada nabi-nabi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya yang ke kita akan melihat bahwa kata-kata kamu akan disiksa. Ya, kamu akan disiksa, kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci semua bangsa karena nama Yesus. Kamu, siapa kamu di sini? Kita tidak bisa langsung mengatakan, ya kita sekarang ini, begitu ya. Nah, itu namanya kita tidak melihat secara natural apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sesuai dengan konteksnya. Bagaimana kita bisa melihat konteksnya di sini? Kita lihat di Matius pasal 19, ya. Kita lihat Matius pasal 19, siapa yang dimaksud dengan kamu di sini? Ya. Oke, Matius 19 ayatnya yang ke-28. Mari Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-28. Ya, dari ayat 27 bisa kita baca. Saya akan baca untuk kita ya. Ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini pertanyaan Petrus kepada Yesus pada saat itu ya. Ayat 28, kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, 12 muridnya pada saat itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Apabila anak manusia, Yesus Kristus bersemayam di tahta kemuliaannya. Berarti belum pada saat itu. Ya, kalau sudah, kenapa Yesus menjanjikan untuk yang akan datang? Kalau memang pada saat itu firman ini sudah terjadi. Ya, justru ini ditanyakan oleh Petrus, apa harapan yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai Mesias kepada mereka?
karena mereka sudah meninggalkan segala apa yang mereka miliki dan mengikut Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus berkata, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas. Perhatikan situ, kamu akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Ya, jelas sekali di situ Bapak Ibu. Tidak dikatakan menghakimi semua suku-suku di seluruh muka bumi ini, tapi menghakimi 12 suku bangsa Israel. Ya, tinggal kita melihat dengan jelas bahwa apakah kita ini bagian dari 12 suku bangsa Israel? Tidak. Saudara-saudara, 12 adalah 12. 12 bukan 13, dan 12 bukan 14, 15, dan seterusnya. 12 adalah 12, yaitu suku bangsa Israel. Ya, mulai dari suku Ruben sampai kepada Benjamin. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Yesus konteksnya di sini, bahwa Yesus berbicara kepada bangsa Israel, ya, bukan kepada saudara dan saya. Kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-13. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana orang diselamatkan pada masa sengsara, masa tribulasi yang akan datang itu. Bagaimana caranya? Dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, boleh diperlihatkan di situ. Di Matius 24 ayatnya yang ke-13. Matius 24 ayatnya yang ke-13. Ya. Bagaimana pada saat masa sengsara yang akan terjadi, yang akan datang itu, bagaimana orang bisa diselamatkan? Apa dikatakan Alkitab Bapak Ibu sekalian? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau tidak bertahan, tidak akan selamat. Nah, sekarang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya kepada kita, baik di Roma, di Efesus, di Galatia, ya, dan yang lainnya. Dia mengatakan apa? Bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita secara cuma-cuma kasih karunia hidup yang kekal. Bahwa di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, grace alone. Ya, grace alone through faith. Hanya karena kasih karunia Allah melalui iman saja. Bukan karena kita bertahan terhadap suatu penderitaan makanya kita diselamatkan. Tidak. Meskipun memang Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Kalau Tuhan mengizinkan di dunia ini terjadi penderitaan, benar bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan itu. Tetapi bukan karena kita bertahan dengan terhadap penderitaan itu baru kita diselamatkan. Tidak. Karena keselamatan itu saat ini adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Ya, bukan kita yang bayar. Yesus yang bayar di atas kayu salib. Nah, berbeda dengan keselamatan yang akan dialami oleh bangsa Israel secara bangsa nanti. Di masa sengsara dikatakan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, barulah selamat. Jadi kita tidak bisa menggunakan ayat ini sekarang untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Ya, mereka tidak akan diselamatkan. Tidak akan diselamatkan orang kalau kita memberitakan siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Karena apa? Siapa yang bertahan Bapak Ibu sekalian? Ya, coba kita lihat di masa pandemi ini. Siapa yang bertahan di dalam penderitaan ini sampai kesudahannya? Saudara-saudara ya, itu baru penderitaan yang terjadi akibat daripada mungkin karena alam yang sudah rusak, mungkin karena ulah manusia, kesalahan manusia. Belum lagi penderitaan yang diakibatkan kalau sampai antikristus yang campur tangan seperti digambarkan di dalam kitab Wahyu itu. Tidak ada orang yang bisa bertahan. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita saat ini hidup di masa anugerah, di masa kasih karunia Allah, di mana melalui darah Kristus semua dosa kita diampuni, kita lunas dibayar, dan setiap orang yang percaya diberikan jaminan hidup yang kekal, dan
Allah tidak akan menyesali kasih karunia-Nya yang sudah sampai kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, itu dahsyatnya pelayanan kita dan kehidupan kita saat ini di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, karena itu di ayat 24 ayatnya yang ke-21, Matius 24 ayatnya yang ke-21, mari kita coba lihat lagi Bapak Ibu, ya saudara-saudaraku, di ayatnya yang ke-21 dikatakan di situ, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Nah, ini karakteristik daripada tribulation, karakteristik daripada masa sengsara, 7 tahun di bumi yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel tadi itu, yang juga yang dikonfirmasi oleh Yesus Kristus. Ini karakteristiknya, ya 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tantangan buat kita dengan membaca ayat firman ini adalah bagaimana? Coba kita sebutkan penderitaan atau penyiksaan di dalam sejarah umat manusia yang sudah pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ada enggak? Bisa enggak kita menyebutkan, mengidentifikasi, ya, kalau memang ayat ini adalah berbicara tentang keadaan sekarang ini. Coba kita bisa menyebutkan enggak ada penderitaan atau penyiksaan di dalam sejarah umat manusia yang pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi? Apakah itu pembunuhan? Pembunuhan berjalan terus. Apakah peperangan? Peperangan silih berganti. Apakah kelaparan? Kelaparan ada di mana-mana. Apakah siksaan? Siksaan ada di mana? Di mana-mana. Sakit penyakit, pandemi, virus-virus. Ini virus Corona 19 ini, virus ini bukan baru kali ini aja terjadi. Dan itu bisa kita tahu, ya bisa kita lihat di dalam kalau kita dilihat di Google, cari informasi, katanya 100 tahun yang lalu pernah ada terjadi virus yang melanda satu negara dan banyak orang yang jutaan orang yang meninggal pada saat itu, ya. Jadi terulang terus. Tetap tidak bisa dikatakan seperti di Matius 21 ini, 24 ayat 21, suatu siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi di awal dunia dijadikan sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, ini adalah suatu karakteristik khusus mengenai masa sengsara atau tribulasi seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dan yang dikonfirmasi oleh Yesus Kristus, dan belum terjadi hal ini, ya. Nanti yang akan datang baru terjadi itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu kita tidak bisa menyamakan bahwa sengsara atau penderitaan yang kita alami, meskipun memang di berbagai negara kita tahu bisa saja ada banyak orang Kristen yang mungkin mengalami penderitaan, atau pemberita-pemberita Injil misionaris yang mungkin mengalami penganiayaan dan sebagainya, tetapi itu tidak bisa kita sebutkan sebagai tribulasi, masa tribulasi atau masa sengsara besar yang disebutkan di dalam Matius 24 ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jadi sekali lagi, kapan kalau begitu terjadinya semuanya masa sengsara atau masa tribulasi yang disebutkan tadi? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa saya mengajak kita melihat di ayatnya yang ke-29, karena ini sangat lengkap disampaikan oleh Yesus tentang masa sengsara yang akan datang dan juga menjelang kedatangannya yang kedua kali yang akan terjadi. Ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Sampai sekarang ini matahari masih bersinar terang, masih kita bersyukur, ya, atas cahaya matahari yang bisa kita nikmati, Bapak Ibu sekalian. Dan dikatakan bulan tidak akan bercahaya lagi, bulan masih bercahaya sampai saat ini, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, belum ada berjatuhan bintang-bintang dari langit, ya, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Belum terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi di ayat 30 dikatakan, pada waktu itu akan tampak
tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang, melihat Yesus. Semua orang akan melihat Yesus datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apakah ini sudah terjadi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Belum. Ya, ini akan terjadi di hari yang akan datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan menjawab pertanyaan daripada webinar kita sesuai dengan judulnya pada saat ini. Ya. Jadi apakah kita akan mengalami masa sengsara besar atau yang disebut dengan tribulasi Israel, Bapak Ibu sekalian? Ya, tentu yang pertama kita katakan adalah bahwa kita ini bukanlah Israel. Israel adalah Israel dan kita adalah orang-orang yang bukan Israel. Ya, kita adalah gereja tubuh Kristus. Di 1 Korintus pasal 15, saya akan mengajak kita untuk melihat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 51. Ya, kita akan dengan cepat untuk menyelesaikan ini, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-52. Oke? 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Oke, saya akan membaca untuk kita. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Siapa yang mengatakan ini, saudara-saudara? Ya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang mengatakan ini? Tentu ini adalah yang menyampaikan ini adalah Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah rasul khusus yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kasih karunia-Nya kepada bangsa-bangsa lain di luar daripada Israel, yaitu kita. Apa dikatakan? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, ini bukan bersifat nubuatan, tapi ini adalah suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya. 1 Tesalonika pasal 5, ya, kita akan membaca ini dengan cepat akan kita selesaikan. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 akan saya bacakan. Sudah bisa dilihat? Oke. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Karena masa sengsara adalah merupakan pencurahan murka Allah. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi dikatakan di sini Allah menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka. Ada dua hal yang ditakdirkan, kalau bisa pinjam istilah ditakdirkan ya bagi kita orang yang percaya saat ini, adalah yang pertama bahwa Allah menyelamatkan kita dari murka Allah dari antikristus, dan juga murka Allah dari api neraka yang kekal. Jadi kita sudah yakin akan kepastian keselamatan kita untuk masuk surga. Karena di dalam Kristus Yesus kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus-Nya sebagai jaminan untuk keselamatan kita untuk selama-lamanya. Karena keselamatan kita bukan hasil usaha kita, dan Roh Kuduslah yang dimeteraikan menjamin kita diselamatkan dan juga menyelamatkan kita dari masa tribulasi, masa sengsara daripada yang dialami oleh bangsa Israel dengan antikristus sebagai pemeran utama di dalam melakukan penyiksaan kepada umat manusia pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita lagi untuk melihat di dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25. Ya.
Roma 11 ayatnya yang ke-25. Di atas judulnya diberikan di situ ya, penyelamatan Israel. Seperti apa skenarionya penyelamatan daripada bangsa Israel? Ya. Ayat 25, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia ini. Ya, saudara-saudara, ini bukan dikatakan bersifat nubuatan, tetapi ini adalah sebuah rahasia, ya, the mystery yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang sudah duduk di surga kepada rasul bangsa lain, rasul kita, yaitu Rasul Paulus. Apa rahasianya? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh daripada bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini adalah masa sekarang ini, saudara-saudara, bahwa ini adalah pelayanan pemberitaan Injil karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Karena itu dikatakan di ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila Tuhan menghapuskan dosa mereka. Bukan apabila Tuhan menghapuskan dosa kita. Dosa kita sudah selesai dihapuskan. Di atas kayu salib itu Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna. Ya, saudara-saudara. Tapi bagi bangsa Israel ada suatu masa di mana mereka akan mengalami penghukuman, membuat mereka akan bertobat, ya, supaya mereka menerima Mesias yang mereka salibkan pada saat pertama kali Yesus datang waktu itu, ya. Dan ini nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Sesudah apa? Sesudah genap jumlahnya dari bangsa-bangsa lain. Sesudah gereja yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4, sesudah gereja diangkat yang disebut dengan rapture, ya, pengangkatan di awan-awan, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang kita nanti-nantikan sebagai pengharapan kita yang sudah dipastikan teguh di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana bacaan ayat firman yang terakhir di dalam Roma pasal 5, ini akan kita baca untuk saya mengakhiri pemaparan webinar kita di malam hari ini. Ya, materi kita malam hari ini di Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayatnya yang ke-9 dikatakan di situ, ya, lebih-lebih karena kita sekarang ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita tidak berbicara dulu, tapi berbicara tentang sekarang di mana anugerah Allah sedang dicurahkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa semua orang yang percaya, yang mau datang kepadanya. Apa yang terjadi? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini bukan mudah-mudahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita ajarkan kepada semua, ya, orang Kristen, jangan lebih suka mengatakan mudah-mudahan diselamatkan. Itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita bukan mudah-mudahan diselamatkan dalam Yesus. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi pasti. Bapak Ibu sekalian, inilah berkat kasih karunia Tuhan yang kita terima saat ini, di mana setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dari murka Allah. Dari murka Allah, baik dari antikristus maupun dari api neraka yang kekal. Hidup kita sungguh sangat diberkati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita pasti diselamatkan. Jangan sekali lagi kita meniru orang yang tidak mengakui juru selamat. Kalau mereka mengatakan mereka mudah-mudahan diselamatkan, maka kita harus berbeda, harus sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Kita sudah pasti diselamatkan dari murka Allah, dan itu dijamin sekali untuk selama-lamanya. Karena itu bukanlah hasil usaha kita keselamatan itu, tapi itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah
cerita pemaparan panjang lebar tentang topik kita pada malam hari ini. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Dengan cara apa? Dengan cara lebih giat lagi memberitakan Injil Kristus kepada semua orang tanpa takut dan gentar. Karena Allah berjanji Dia akan menyertai kita, dan Dia menyediakan mahkota yang besar di dalam surga bagi setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh setia melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu begitu terang benderang, memberikan pengertian yang jelas bagi kami Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Keyakinan ini harus tertanam di dalam hati kami semua orang yang percaya kepadamu, supaya tidak ada lagi keraguan dalam hidup ini. Apapun kegelapan, apapun yang terjadi, pencobaan, penderitaan, atau sakit penyakit apapun, tidak akan ada kuasa-kuasa yang memisahkan kami dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kami sudah pasti diselamatkan ke surga yang kekal, tinggal menunggu Yesus Kristus datang untuk menjemput kami. Dan sebelum hari itu datang, kami akan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan hidup kami kepadamu untuk menyebarkan pemberitaan Injil Kristus kepada semua makhluk, kepada semua orang. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan dimuliakanlah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Pendeta Sylvia. Ya, terima kasih. Amin.